Halo guys, di video kali ini aku akan menceritakan perjalanan aku ke Gunung Bromo. Ini videonya direkam waktu pas bulan Desember tahun 2025. Jadi kita ikut tour gitu, ambil tour dari Malang. Kita titik meeting pointnya aku set di sini, di Strudel Apel Malang. Karena kalau kita punya villa kan di wilayah Batu. Kalau kita minta jemput dari villa itu dikenakan charge 200.000 kalau nggak salah. Good morning, sekarang jam 6.45, kita mau ke Bromo. Kita lagi nunggu mobil yang jemput kita. Kalau nggak salah kita janjinya tuh jam 7 pagi, tapi kita jam 7 sudah ada di sini. Terus mobilnya tuh telat. Kita punya guide sih sudah datang, naik motor juga dia. Kalau kita kan naik Grab dari Batu ke Malang. Ini baru jeepnya datang. Jeepnya tuh kita minta request warna merah, datangnya tuh warna merah marun kayak gini guys. Dan bener-bener jeep vintage banget, kayak old banget sudah. Jeep tahun zaman aku masih belum lahir. Jadi kita booking turnya ini berlima, harganya itu sekitar 2 juta, satu orangnya itu 400.000. Dan kita tuh duduk berdua di depan, terus kita di belakang bertiga sama guide-nya satu berempat. Jadi kayak angkot yang di belakangnya itu duduknya tuh posisinya hadap-hadapan, terus yang di depan itu ada yang duduk di tengah gini. Tapi aman kok guys, nggak ditilang polisi. Dan karena kita perginya ini di jam yang tidak umum, karena umumnya orang pergi ke Bromo itu pas tengah malam dan bisa ngelihat sunrise pas subuh-subuh, tapi kita ini perginya sudah pagi dan kita sampai siang aja. Jadi kita waktu pas naik ke gunung itu kita banyak berpas-pasan sama orang-orang yang turun gunung. Mobil-mobil yang sudah selesai lihat sunrise, mereka pada pulang kembali ke kota, sementara kita baru naik. Dan perjalanan ini lumayan naik-naik gunung juga sih. Dan pemandangannya itu view-nya cakep banget di bulan Desember kemarin. Gunungnya hijau banget, Bukit Teletabisnya. Pokoknya oke banget sih. Memang lagi cantik-cantiknya Gunung Bromo. Terus cuacanya juga sangat mendukung, mataharinya juga bersinar cerah, jadi kita bisa dapat foto yang bagus. Dan kata tour guide-nya sih, kita punya driver ini kayak driver yang sudah lama banget di Bromo, dan dia tuh banyak kenal supir-supir yang lain. Jadi sepanjang jalan tuh kayak mereka saling klakson sana, saling kenal gitu sesama driver. Ya overall ya mulus perjalanan kita. Di bawahnya. Nah, gugusan bukit ini tuh dipanggil Bukit Teletabis. Kenapa? Karena mirip aja sih. Pernah lihat Teletabis tinggi? Mirip kan? Terus yang di belakangnya ada Bukit B2 gitu. Itu perbatasan Lumajang, Probolinggo dan juga Malang. Jadi di belakang sini sudah Lumajang. Terus itu waktu yang paling tepat buat ke Bromo memang di bulan Desember. Savananya hijau, kelihatannya natural banget, vibes-nya kayak Cantik banget kan padang rumput savananya di Bromo. Kayak berasa bukan di Indonesia, kayak kita tuh lagi ada di Swiss atau lagi ada di Xinjiang. Terus aku juga minta naik kuda ini, keliling pakai kuda gini. Kalau aku nggak salah ingat harganya itu 100.000. Tapi kalau kita nggak mau keliling, kita juga bisa foto aja di situ. Harganya kalau nggak salah 25.000 kalau foto. ini di Dan kudanya ini putih, aku sengaja pilih kuda putih dan bagus banget sih. Jadi kalian kalau ke sini, aku rekomen kalian naik kuda yang ini sama bapaknya yang ini. Bapaknya humble juga sih. Tuh, naik kuda di Bromo. Jadi ala-ala kayak naik kuda di Xinjiang. Meskipun belum ke Xinjiang, kita sudah bisa naik kuda juga di Bromo. Sekarang kita sampai di pasir berbisik di Gunung Bromo. Itu gunungnya. Sekarang dia agak basah. Musim yang paling bagus untuk berkunjung ke Bromo itu bulan Desember kayak gini. Suhunya agak berangin gitu, tapi enak. Kalian dengar suaranya itu suara langsung dari kamera iPhone tanpa pakai mic, itu berangin banget.
dan suara aku sampai nggak kedengaran jelas kan, padahal itu sudah volume paling full, tapi masih suaranya tuh kayak gitu, ketutupan sama suara angin. Jadi anginnya tuh kencang banget, makanya namanya pasir berbisik. Ini spot kedua kita di sini, terus dia masih akan bawa kita ke beberapa spot lagi. Pokoknya dia bakal arahin kita, dan kita juga dapat dokumentasinya dari kamera dia. Terus juga dapat video reelsnya juga. Tapi video reelsnya itu pendek banget, dan kita nggak dikasih file mentahannya guys. Kita cuma dikasih foto-foto, semua raw file foto itu unlimited. Jadi kalau menurut aku trip ini lumayan worth it sih, dan harganya terjangkau sih. Kalau menurut aku kayak cuma 400 ribuan per orang, it's okay. Kita juga dapat mineral sama snack box gitu, isinya roti yang ada di atas itu. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian jalan-jalan ke Jawa Timur, khususnya kalian di Surabaya, Malang, atau Batu, kalian tuh perlu banget sekali-sekali ikut trip ke Bromo gini. Dan ini banyak banget pilihannya, kalian bisa cek di Instagram. Banyak banget yang nawarin open trip atau private trip, pokoknya banyak pilihan. Kalau yang aku ikut ini Smartway, dan aku tidak di endorse sama sekali. Kita bayar harga normal dan tidak ada kerjasama apapun. Jadi kalian bebas mau pilih ikut tour apa, kalian lihat aja reviewnya. Kalau kalian pingin booking ini juga kalian bisa langsung hubungin Instagram mereka. Mereka juga ada di TikTok, smartway.id. Overall sih ya, aku cukup puas dengan tour ini. Guide-nya juga bener-bener friendly banget dan humble banget. Terus dia juga mau fotoin kita, dan dia kasih saran foto-foto kita. Terus juga kalau misalkan kita mau saran gaya apa gitu, dia juga mau. Terus kita juga waktunya tuh kayak santai dan tidak merasa diburu-buru sih kalau aku. Jadi kayak waktunya tuh cukup dan pas saja. Cuma honest opinion aku, honest review dari aku sih, kayaknya untuk unit mobilnya itu tuh yang kita pakai ini agak kurang sih. Karena aku lihat-lihat mobil-mobil yang lain itu kayak mereka tuh lebih bagus-bagus sih. Kayak lebih mengkilat dan lebih mungkin sudah dipoles atau memang lebih baru juga jeepnya. Tapi kalau dari sisi otentik, mungkin yang kita naikin ini lebih otentik dan lebih orisinil ya. Kalau kalian suka fintech, ya ini mungkin cocok banget jeep ini. Tapi kalau dari segi kenyamanan ya not so really, tidak terlalu nyaman. Tapi untuk dari segi foto-foto oke sih, worth the price banget. Kita juga dikasih foto di atas jeep kayak gini, meskipun kayaknya aku salah gaya dan kayak salah posisi aja gitu. Sekarang kita ada di Lembah Widodaren di Taman Nasional Tengger Bromo. Ini seperti KW-nya Swiss, juga mirip-mirip kayak Xinjiang. Mirip kayak Xinjiang di sini. Sambil nunggu yang lain foto-foto, kita sambil bikin konten ini dulu guys. Kita sambil ngonten juga, terus kita dibawa ke sini dan kita makan bakso. Di sini kayak tempat rest areanya gitu, ada yang jualan-jualan, warung-warung. Terus karena kita sudah siang tuh banyak warung yang sudah mulai tutup, yang ada tuh ya pale-pale bakso gini. Tapi kalau kalian datangnya pagian, lebih banyak warung yang buka. Karena Bromo ini penuhnya itu pas matahari terbit. Jadi semua orang kesini tuh ngejar view matahari terbit. Ini kita sudah di spot terakhir tempat foto-foto di Bromo. Dari tempat spot terakhir ini kalian bisa jalan kaki atau sewa kuda untuk sampai ke kawah Bromonya. Kalau kalian mau lihat kawah Bromo. Tapi kata guide aku sih sebetulnya nggak ada apa-apa di sana, cuma kayak lihat kawah aja gitu. Jadi kita nggak ke sana dan kita juga nggak sewa kudanya di sini. Karena aku lihat kuda-kuda di sini tuh kasihan. Mereka dicat warna-warni gitu, ada yang warna pink. Dan aku nggak tahu itu catnya mereka pakai itu aman untuk binatang atau tidak. Jadi agak miris sih. Pulangnya kita minta diantarin ke sini, ke tempat makan yang sejalur dengan tempat kita pulang, yaitu Sego Sambal Cak Uut. Ini rekomendasi dari guideku. Dan ini enak banget sih, sambelnya itu bener-bener enak, recommended. Jadi kalau kalian ke Malang kalian boleh coba. Ini kayak sebetulnya kayak angkringan gitu sih, tapi enak.
Selesai makan, hujan pun juga sudah mulai reda. Kita lanjut pesan Grab lagi untuk ke mall yang dekat di area Malang sini. Kalau nggak salah namanya Olympic Garden Mall, yang biasa disingkat dengan nama Mall MOG. Dan mallnya ini cukup besar dan cukup lengkap juga di dalamnya, dan cukup ramai juga. Ada department store Center Point di sini. Terus kuliner-kuliner juga lengkap, lagi ada promo kayak perumahan gini juga, apartemen, pameran expo. Oke banget sih mallnya buat kita sekedar jalan-jalan atau hangout weekend, makan-makan, shopping, grocery, shopping baju-baju gitu. Cukup lengkap di mall ini, apa aja kalian bisa temukan di sini, cukup lengkap. Kita juga belanja lumayan banyak di Center Point ini. Ada beli sandal, ada beli tas-tas, pouch, terus kayak kaos-kaos gitu juga ada. Terus ada Sanca juga. Ini di Samarinda, di kota aku tuh waktu pas Desember itu kayak baru-baru mulai buka dan antri, tapi kalau di sini nggak antri. Jadi kita cobain juga. Ini sebetulnya minuman yang mirip kayak dengan minuman yang namanya Caji di China tuh kayak begini. Kalau menurut aku sih Sanca ini lumayan enak, tapi masih lebih enak lagi yang di China ya guys. Yang Caji gitu lebih enak rasanya daripada Sanca. Ini banyak krimnya juga lembut rasanya, nggak berat dan nggak enek gitu dengan topping-toppingnya ini. Aku pilih 3 menu yang berbeda, jadi beda-beda semua rasanya guys. Tapi mereka punya signature itu sebetulnya yang ada krimnya di atas ini. Sanca yang jasmine. Wangi, nggak terlalu manis. Terus ini kita lihat-lihat tas juga, ini di Buceri. Terus ada toko yang kayak Mr. DIY, mirip penampakannya, tapi ini beda. Ini namanya Toeng gitu, kita berdiri di depannya tapi kita nggak masuk. Dia kayak jualan perlengkapan rumah tangga gitu. Kayak ada alat-alat pertukangan juga. Jadi kayak campur pecah belah dan alat-alat gitu kalau aku lihat dari luar. Terus ini juga kita masih jalan-jalan di mallnya, ada travelator ya gini di tengah-tengah. Jadi kalau kalian bawa barang gitu enak, bukan eskalator tapi dia travelator, jadi bisa pakai troli. Mallnya cukup santai sih kalau menurut aku, jadi kalau buat hangout gitu enak banget. Department store-nya ini juga cukup bagus, Center Point, harganya juga oke. Ini sandal yang aku beli. Terus kita selesai dari situ, kita pulang kembali ke Batu naik Grab. Jadi sekian dulu vlog kali ini guys. See you in the next video. Jangan lupa supportnya melalui like dan subscribe channel ini. Thank you.